الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان وهدانا على دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa untuk selalu berusaha melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah inayahnya. Kita semua dengan mudah melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini tanpa satupun kekurangan. Maka dari itu sudah seharusnya kita berlomba-lomba untuk melahirkan syukur kita atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan cara syukur lewat ucapan dan perbuatan. Mudah-mudahan datang kita di masjid yang kita cintai ini benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal yang diterima makbulan indallah, yang pada hari akhir kelak bisa menambah berat amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, sholawat ma'assalam semoga selalu dan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan pengorbanannya kita semua bisa keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Yang dengan pengorbanannya kita semua bisa kenal mana yang hak, mana yang batil. Yang dengan pengorbanannya kita semua bisa merasakan kenyamanan dalam kehidupan. Dan beliaulah satu-satunya nabi kelak di hari akhir yang mampu memberikan syafaat kepada umatnya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita senantiasa memperbanyak menyebut asmanya dan selalu berusaha menghidupkan sunnah-sunnahnya supaya kita semua benar-benar dikenal dan diakui menjadi umatnya, yang pada gilirannya kelak kita bareng-bareng mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, di hari dan di tempat yang sangat-sangat mulia ini, marilah kita senantiasa
untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berupaya Subhanahu wa taala pastinya membawa manfaat yang sangat-sangat luar biasa untuk diri kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Begitu juga sebaliknya, segala sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pastinya, entah kita sadari atau tidak, membawa mazharat yang sangat-sangat luar biasa untuk diri kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Maka dari itu, sering khatib sampaikan bahwasanya tidak ada satupun bekal yang dapat menghantarkan kita semua mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat kecuali satu, yaitu benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan perintah Allah dan bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tergolong menjadi umat yang benar-benar bahagia dunia sampai akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. 1 bulan yang lalu kita semua umat Islam pada umumnya berlomba-lomba untuk merayakan hari lahirnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai cara. Ada yang membaca Simtu Zuror, Burdah, Al-Berjanji, dan ada yang mengadakan perlombaan-lombaan dan lain sebagainya. Itu tidak lain adalah supaya kita semua semakin kenal, semakin cinta kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan supaya kita dengan landasan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan syariat-syariatnya bisa ringan, bisa gampang, dengan mudah kita kerjakan. Ini yang terpenting. Yang paling poin ketika kita merayakan hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mencontoh akhlak-akhlak dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena dengan kita mencontoh dari akhlak-akhlak Rasul, maka semakin hari kita semakin menjadi manusia yang bermanfaat. Semakin hari pribadi kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Semakin hari dekat dengan ridhonya Allah, semakin hari pantas untuk dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting. Karena apa? Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh yang paling sempurna untuk kita semua. Apapun profesinya, sebagai pedagang, contoh pedagang Nabi. Sebagai pemimpin, contoh bagaimana Nabi ketika memimpin. Siapapun orangnya, apapun profesinya, pasti ketika bisa mencontoh dari akhlak-akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastinya dia akan gampang untuk mendapatkan ketenangan hati. Dia akan gampang untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi adalah manusia yang paling sempurna untuk kita jadikan contoh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21, juz 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh dalam diri Nabi Rasul ada uswah, contoh yang baik, liman kana yarjullah, bagi orang-orang
yang mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, yang terpenting ketika kita merayakan Maulidur Rasul adalah mencontoh dari akhlak-akhlak Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi real yang ada cuma sebatas membaca sirah-sirahnya. Cuma sekedar merayakan, mengadakan perlombaan-perlombaan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sedikit sekali yang mencontoh dari akhlak-akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, ketika setelah merayakan hari lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil satu contoh saja, mengamalkan satu saja yang paling ringan. Setiap tahun satu, pasti kehidupan kita semakin tahun akan menjadi semakin berkah, akan semakin baik, semakin dekat dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi real yang ada, sebelum dan sesudah merayakan Maulidur Rasul, tidak ada perubahan yang nampak pada diri kita. Karena apa? Tidak mencontoh dari akhlak-akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma sekedar membaca sirah-sirahnya. Inilah PR kita. Padahal bagi siapapun yang benar-benar mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan kasih sayang dari Allah, tidak lain satu, benar-benar ikut dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 31 juz 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah sunah-sunahku. Ketika kita sudah mengikuti sunah-sunah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa janji Allah? Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita semua. Ini janji Allah. Kalau kita benar-benar menjalankan syariat yang telah dibawa Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik, pastinya Allah akan cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, tidak ada yang mustahil. Sebesar apapun masalah kita akan dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apa keinginan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau Allah sudah cinta kepada kita. Itu semua bisa kita tempuh dengan cara mengikuti syariat-syariat yang telah dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan ketika kita sudah bisa menjalankan atau mengikuti syariat-syariat yang telah dibawa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, setelah kita menjalankan tradisi atau memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terpenting dari semua itu adalah mencontoh akhlak-akhlak dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, maka kita akan gampang untuk mendapatkan ketenangan hati, kita akan gampang mendapatkan kebahagiaan hati. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, benar-benar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk gampang menjalankan syariat-syariat yang telah dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan orang-orang yang benar bahagia dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa barik fi jalalika Muhammadika sayyidil badi wa asrafil ibadika sayyidil arabi wal ajam wal iman taibata wal haram sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغما لمن جهد به وكفى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقواه واعلموا أن الله تعالى أمركم بصلاة نبيكم قديما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله تعالى إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد. اللهم استر لأمة سيدنا محمد. اللهم اجبر لأمة سيدنا محمد. اللهم عافي لأمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج لأمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا كل شيء أعطنا كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والطاعون وموت الفجعة وجميع الأمراض والسقام والمنكر والشدائد والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا